ya. Pagi mesin. Balik lagi di perspektif mesin. Nah, kenalin, nama gue Aldi, mesin 20. Gue Vian dari mesin 20. Nama gue Akila. Nah, sekarang kita nih bakal ngebahas tentang masih dialog stakeholder juga, tapi kali ini kita bahas tentang KPD Aero. Dari apa itu Aero, sama cara-cara buat joinnya kayak gimana. Bener banget nih, makanya buat narasumber kita kali ini, kita udah ngundang nih salah satu dari petinggi Aero itu sendiri, yaitu Bang Radit. Halo Bang Radit. Halo semuanya. Kenalin juga, gue Radit mesin 18 sebagai Ketua dari Aero Modeling UI 2021. Ya. Apa tuh? Mungkin sebelum kita nanya-nanya ke yang lebih spesifik, kita nanya dulu nih mungkin ke Bang Radit. Kayak Aero tuh apa sih Bang? Gitu. Ya mungkin perkenalan dulu ya bagi yang yang belum tahu tentang Aero itu ya. Aero itu merupakan salah satu lembaga KPD atau klub peminatan Departemennya Teknik Mesin yang mewadahi minat mahasiswa dalam dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang ada di kuliah itu di bidang kedirgantaraan. Kayak gitu. Jadi misalkan ada ilmu-ilmu yang dipelajari itu bisa disangkut pautin ke kedirgantaraan ini, dan juga misalkan ada ilmu yang belum dipelajari juga di kuliah itu bisa didapetin duluannya di sini, terutama di bidang kedirgantaraan. Paling itu sih dari Aero Modeling UI sendiri. Oke nih kan dari Bang Radit sendiri kan ketua dari Aero ya Bang ya. Pada awalnya tuh apa sih Bang yang bikin Bang Radit tuh mau gitu jadi ketua Aero? Oh, oke. Jadinya itu kenapa sih pertama-tama gue mau gitu jadi ketua Aero tuh, alasannya itu karena selama gue menjabat jadi BPH, sebelum jadi ketua tuh gue menjabat jadi BPH Aero. Nah, itu gue masih lihat masih banyak hal-hal yang bisa diperbaiki, terutama waktu Aero 2020 sebelum kepengurusan gue tuh kegiatannya itu transisi, jadinya itu sebelum pandemi dan selama pandemi itu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang harus dirombak dari Aero itu sendiri. Sementara itu karena masa transisi itu jadinya banyak proker-proker yang ini kan, yang nggak sesuai dengan tujuan aslinya. Jadi masih banyak proker yang belum berjalan dengan cukup baik. Jadi itu kita perlu adain perubahan lah dari Aero sebelumnya, kayak gitu sih. Oke. Nah, kan Abang di sini sebagai ketua ya Bang. Nah, untuk di Aero sendiri, ketuanya tuh biasanya ngapain aja sih Bang, tugas-tugasnya gitu? Tugas-tugas jadi ketua ya. Jadi sebenarnya tugas dari ketua di Aero tuh bukan ketua aja yang kerja. Jadi gua sama wakil gua tuh saling nge-backup kalau ada kerjaan. Jadi itu kita ya saling kerjasama lah dalam mengikuti lembaga ini. Nah, tugas-tugas utamanya itu yang pertama pasti membuat visi misi nih sebagai dasar dari kepengurusan. Jadi dari visi misi itu kita bisa tahu apa aja sih kegiatan yang perlu diubah, terus apa aja kegiatan-kegiatan yang perlu ditambahkan. Nah, setelah dari visi misi itu, kita juga perlu tuh mencari BPH karena setelah menjadi ketua masih belum ada BPH yang bisa menjabat di Aero ini. Jadi kita harus cari tahu dulu tuh kira-kira siapa aja sih yang capable dan bertanggung jawab selama satu kepengurusan. Nah, setelah BPH dan visi misi itu sudah ada, selanjutnya kita membuat dan mengubah program kerja. Nah, itu dikerjain bareng BPH dan juga PJ. Jadinya itu program-program kerja dari kepengurusan periode yang lalu itu kita ubah tuh dan kita buat sesuai dengan visi misi yang udah ada. Nah, selanjutnya itu
kita juga merancang lagi nih, kira-kira yang udah diubah tuh kira-kira program kerjanya bakal kayak gimana selama berjalannya waktu. Nah, terus juga koordinasi nih pelaksanaan program-program kerja. Terus selain itu kita juga mengadakan rapat BPH namanya. Jadi itu program-program kerja yang sedang dijalani itu kita lihat kita bakal bisa nggak sih kerjain program kerja ini, terus kira-kira ada masalah apa selama menjalani program kerja ini, terus gimana sih caranya biar proker ini berjalan gitu. Nah, ketua juga perlu nih koordinasi dengan MPM terkait dengan kinerja dari AIRO, dan juga ketua juga perlu juga koordinasi dengan lembaga-lembaga lain biar kita bisa tahu masalah-masalah yang ada di lembaga lain dan juga solusinya. Itu sih. Kemudian fungsi ketua yang paling penting itu ini sih, menjaga AIRO biar selama 1 tahun ini itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, biar anggota dan juga pengurusnya tuh tetap semangat dalam ngikutin kegiatan, nggak jenuh, dan semakin lancar lah dalam mengurus selama 1 tahun itu. Kira-kira itu sih gambaran tugas-tugas sebagai ketua. Jadi tuh kayak di awal pas forming itu berarti ketuanya dan BP tuh membuat program kerja gitu ya Bang? Kayak dari awal forming ya, dirapatin di awal gitu. Iya, kita rapatin di awal program-program kerjanya itu kita buat. Terus kalau sebenarnya udah ada kan program kerja yang di tahun sebelumnya, cuma ada yang kita revisi nih, kira-kira kalau untuk tahun ke depan masih mungkin nggak sih ngikutin kegiatan yang sebelumnya, atau udah baik. Kalau udah baik ya kita langsung jalanin aja. Tetap ada evaluasi gitu ya Bang ya, buat ke Ya, depan. tetap kita evaluasi. Nah, sebenarnya AIRO tuh udah didirikan dari kapan sih Bang? Dari tahun berapa gitu pertama kali? Oh, oke. AIRO tuh didirikan pada tahun 2014. Nah, ini langsung sejarah aja ya, kayaknya. Oh ya, Gimana boleh sih Bang. AIRO itu terbentuk gitu? Kayak gitu ya. Nah, jadinya tuh pertama-tama tuh AIRO nggak langsung AIRO. Jadinya tuh AIRO tuh awalnya dibuat dari pembuatan roket air. Nah, dari roket air tuh kemudian AIRO semakin berkembang. Jadi mengikuti lomba-lomba lain kayak lomba indoor plant, terus juga ada lomba racing drone. Nah, selanjutnya AIRO tuh semakin berkembang lagi mengikuti perlombaan nasional kedirgantaraan terbesar yang ada di Indonesia, yaitu KRTI atau Kontes Robot Terbang Indonesia. Nah, selain itu AIRO juga mulai berkembang untuk mencoba mengikuti lomba-lomba yang ada di internasional. Contohnya itu Teknofest, yaitu lomba internasional yang diadakan di Turki. Nah, AIRO tuh nggak cuma lomba-lomba aja yang berkembang, secara organisasi juga berkembang. Jadi kegiatan awal AIRO hanya internal competition, kita have fun bareng untuk menerbangkan pesawat. Nah, semakin ke sini tuh AIRO semakin terarah tuh. Jadi itu kegiatan-kegiatannya sudah lebih baik, lebih tersusun rapi, dan kurikulum-kurikulum yang diajarkan tuh juga udah tersusun dengan baik. Oh iya, tadi Bang Radit kan sempat mention lomba-lomba ya. Kalau boleh tahu nih Bang, dari AIRO dan AUAV itu perbedaannya apa sih kalau dari segi lomba-lombanya itu? Oh, oke. Jadi AUAV itu termasuk tim lombanya AIRO. Jadi di AIRO kan sebenarnya ada banyak lomba nih. Misalkan Teknogin, terus ada juga Mene, terus ini mungkin udah nggak ada lagi LKA Polban, dan juga ada BCC. Nah,
itu semuanya diikuti oleh aero. Namun kalau AOAV itu merupakan tim lomba yang khusus untuk mengikuti pesawat yang besar. Jadi itu seperti fixed wing, racing plane, dan juga itu kan KRTI itu. Lomba yang diikuti itu namanya KRTI dan juga lomba internasionalnya seperti Teknofest. Itu sih perbedaannya. Kalau yang lain dibuat tim-tim sendiri, kalau itu tim yang udah besar. Oh, kayak gitu. Nah, kan tadi mungkin Bang Radit sempat mention dari 2014 ya, kalau tadi gua nggak salah dengar. Nah, Iya. selama sampai sekarang nih, pencapaian apa sih yang menurut Bang Radit tuh paling besar yang sudah dicapai oleh Aero UI? Oke. Pencapaian terbesar Aero itu jujur pada tahun ini, karena pada tahun ini Aero dengan tim lomba AWAV itu bisa menjadi top 10 di perlombaan internasional Teknofest yang ada di Turki. Nah, jenis perlombaan yang diikuti itu fixed wing, jadinya itu misi terbangnya itu terbang di area yang ditentukan, lalu menjatuhkan payload sesuai dengan area yang ditentukan juga. Nah, itu yang paling besarnya, karena kita juga kerjasama dengan kita juga ya lebih banyak ini sih pengalaman yang didapat di situ karena sudah skala internasional. Terus tahun lalu juga kita menang nih tentang COVID-19 Ideathon 2020. Nah, ini tuh kita membuat hybrid quad plane UAV atau gabungan dari fixed wing atau pesawat konvensional dengan rotary wing atau kopter. Nah, ini misi dari lomba ini tuh untuk membantu pemerintah dalam penerapan PSBB dulu namanya, pembatasan sosial berskala besar. Nah, wahana ini nih bisa video monitoring secara real time untuk mendeteksi kerumunan, kemudian memberi suara tuh kalau misalkan kerumunan orangnya itu banyak, secara otomatis memberi suara imbauan untuk membubarkan diri. Nah, kemudian ada pencapaian lain seperti base design racing plan di KRTI 2018. Terus kita juga pernah menang base aerobatik di ini Red Bull Pepper Wings 2019. Paling itu sih pencapaian terbesar di Aero. Mantap. Berarti kan untuk yang tahun ini lomba internasional kemarin udah selesai ya Bang ya. Nah, untuk sekarang ini Aero kegiatannya lagi sibuk ngapain aja tuh Bang? Oke. Sekarang tuh kalau lombanya masih ada nih 2 lomba lagi yang kita ikutin. Yang pertama tuh Mene. Mungkin kalian juga udah tahu dan udah familiar. Kita tuh ngirim tim buat lomba Mene dan udah masuk final. Nah, itu yaitu membuat karya tulis ilmiah tentang desain pesawat. Kemudian kita juga lagi mempersiapkan KRT ini, kontes robot terbang Indonesia. Yang kita kirim tuh ada 2, fixed wing dan juga racing plane. Selanjutnya, selain lomba tuh kita juga ada kegiatan, yaitu melaksanakan simulasi lomba. Jadi bagi member-member yang belum berkesempatan untuk mengikuti lomba-lomba itu, kita adakan ini sih, kita adakan fasilitas nih buat member-member Aero yang lain. Jadi itu sistemnya anggota kita pilih desain yang terbaik. Nah, desain yang terbaik ini akan menjadi juaranya. Kita juga akan mengadakan konsol kedua nih, namanya Aero Fun Night. Jadi member-member Aero tuh nggak jenuh karena mengikuti pelatihan-pelatihan kayak gitu. Nah, oke. Mungkin dari tadi kita udah ngomongin kayak apa itu Aero, terus pencapaiannya. Mungkin sekarang buat yang kepo kali yang buat mau masuk Aero. Nah, kira-kira apa aja sih Bang yang perlu disiapin gitu pas kalau kita mau masuk ke Aero? Yang perlu disiapin kalau masuk Aero sebenarnya
nggak terlalu detail sih. Kalau masuk aero tuh yang penting kalian tuh punya tekad buat belajar, karena banyak banget ilmu-ilmu kita kita pelajari bareng-bareng. Nah, terus buat masuk aero tuh nggak harus ini sih, nggak harus tahu kira-kira pesawat itu kayak gimana, jenis-jenisnya apa gitu-gitu. Sebenarnya nggak harus tahu banget. Yang penting kalian tahu tuh dasar-dasar pesawat, gimana cara pesawat terbang, komponen-komponen yang ada di pesawat itu bagaimana, terus cara desain pesawat itu bagaimana, sama cara pesawat bermanuver. Itu biar kalian nggak kagok aja sih ketika masuk ke aero. Sebenarnya kita di aero belajar dari awal banget kok, jadi nggak harus takut. Kalau boleh tahu itu open recruitment untuk kepengurusan selanjutnya itu kapan ya Bang? Open recruitment untuk kepengurusan selanjutnya sih masih lama ya, masih Januari Februari tahun depan. Jadi itu masih cukup lama karena kita harus ngabisin periode ini dulu nih. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari Aero sendiri, apa sih yang dicari dari mahasiswa yang pengen daftar gitu, kayak kualifikasi yang Aero butuhkan dari para pendaftar gitu? Oke, kualifikasinya itu sebenarnya ya yang gue bilang tadi, yang penting member Aero tuh punya tekad lah untuk belajar, terutama pada bidang kedirgantaraan. Terus bersungguh-sungguh buat ngikutin kegiatan-kegiatan yang ada di Aero. Jadi kalian nggak perlu nggak perlu tahu lah, nggak perlu tahu banyak tentang kedirgantaraan. Yang penting dasar-dasarnya itu kalian paham, sehingga bisa mengikuti untuk kedepannya. Sebenarnya banyak sih member-member Aero yang dulunya tuh cuma tahu pesawat dari pelajaran fisika aja gitu, dan sekarang udah sukses jadi ketua tim, lalu bisa membuahkan prestasi gitu. Sebenarnya banyak. Jadi itu kalian nggak perlu takut gitu buat masuk ke Aero. Yang penting mau belajar lah ya Bang ya. Iya, yang penting mau belajar. Nah, untuk persyaratannya tuh sebenarnya untuk semua angkatan bisa join atau gimana Bang? Apakah tahun ke-4 atau tahun ketiga itu nggak bisa? Iya, semua angkatan boleh join kok. Yang penting kalian tahu prioritas aja. Gimana sih kegiatan di Aero, terus sama kegiatan-kegiatan di lembaga lain, ataupun kegiatan di masa kuliah. Kalau tahun terakhir pengen join ya kita welcome aja. Time management lah ya. Ya. Nah, buat member yang pengen join nih, bisa join ke bidang apa aja sih Bang yang ada di Aero? Oke. Kalau member tuh sebenarnya ada 2 bidang. Yang pertama fixed wing dan yang kedua rotary wing. Jadi pas milih tuh kalian langsung disuguhin nih. Ada fixed wing itu seperti pesawat-pesawat konvensional, dan juga rotary wing tuh kalau kita sebut tuh sebagai drone gitu. Nah, itu tuh kalian harus milih benar-benar, soalnya kegiatan-kegiatan yang bakal diikutin bakal beda banget pelatihan-pelatihannya, dan juga lomba-lomba yang diikutin akan beda jauh. Nah, tapi kalau untuk staff tuh ada banyak nih bidang-bidang yang bisa dipilih di Aero. Ada 6 bidang untuk dipilih untuk menjadi staff. Jadi itu kita ada humas. Humas itu ya kalian tahu lah, untuk membangun komunikasi antara lembaga dan juga warganya. Terus kita juga ada bendahara umum atau keben, itu mengatur alur keuangan. Terus ada HRD sebagai konsultan internal untuk
untuk ini melakukan pengawalan dan evaluasi lembaga. Kita juga ada Kestari yang bertanggung jawab mengurus administrasi lembaga dan juga inventarisasi. Nah, yang mungkin yang nggak ada di lembaga lain tuh ada dua nih, pelatihan dan perlombaan dan juga riset. Kalau pelatihan perlombaan di Aero tuh fungsinya itu mengatur strategi lomba, terus memfasilitasi lomba, sama melakukan pelatihan-pelatihan agar member tuh siap untuk lomba dan juga pengetahuan tentang kedirgantaraan tuh bertambah. Nah, terus bidang yang terakhir tuh ada riset. Nah, riset ini fokusnya itu ke penelitian dan pengembangan di dunia kedirgantaraan. Jadi, riset ini tuh kalian bikin karya tulis ilmiah dan juga mengajarkan member-member gimana sih cara bikin karya tulis ilmiah yang baik untuk dilombakan. Itu sih untuk bidang-bidang dari Aero. Oke, jadi ada 6 ya Bang kalau staff gitu. Iya, Terus ada 6. sekarang nih kayak kalau misalnya nih masih ada gitu teman-teman yang masih bingung nih, masih ragu-ragu. Mau nanya juga nih Bang, kayak kalau kita masuk Aero tuh dapat benefit apa aja sih Bang gitu dari Aero sendiri? Benefit-benefit yang bakal didapetin member sih sebenarnya ada banyak sih. Kalau di Aero tuh pastinya saat kalian daftar untuk menjadi member Aero, kalian bakal punya kesempatan buat tahu nih ilmu-ilmu dan keterampilan yang ada di dunia kedirgantaraan. Terus dari sini juga kalian bakal dapat relasi yang banyak. Misalkan relasi-relasi dengan teman-teman member, teman-teman staff BPH dan juga BP, dan juga relasi ke alumni-alumni yang udah berkecimpung di dunia kedirgantaraan, yang udah masuk perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal. Nah, selain itu, member Aero ini juga punya kesempatan nih untuk mengembangkan dirinya untuk berkompetisi di perlombaan-perlombaan, baik perlombaan yang tingkat nasional, bahkan perlombaan di kancah internasional. Kemudian di Aero sendiri juga kalian pasti bakal dapat banyak pengalaman. Gimana sih cara desain pesawat itu, terus gimana cara menerbangkan pesawat itu, lalu gimana sih pesawat yang kita desain itu bisa lebih baik dibanding pesawat-pesawat lainnya. Jadi keterampilan kalian juga diasah di Aero ini. Oke, mungkin sebagai penutup pertanyaan terakhir kali ya, kayak rencana ke depannya tuh apa sih Bang buat Aero gitu? Oke, rencana kedepannya itu kita bakal mengembangkan lagi sih lembaga ini mungkin menjadi UKM gitu, karena dari UKM sendiri banyak benefit yang bisa diambil di Aero. Terus kita juga ini sih mau mempererat hubungan antar lembaga, baik di mesin sendiri dengan IMM maupun klub-klub atau lembaga di luar universitas, dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya kolaboratif. Nah, terus kita juga ingin nih mengikuti lebih banyak lomba-lomba di bidang kedirgantaraan, karena yang udah kita tahu selama satu kepengurusan ini banyak lomba-lomba yang juga jadi online, jadinya itu kurang berasa gitu feel untuk lombanya, untuk membuat pesawatnya. Nah, terus juga kita ingin mempersiapkan ini sih member-member ke lomba dengan lebih matang, dengan memperbaiki kurikulum yang ada dan juga jadwal pelatihan, dan lebih mempersiapkan simulasi lomba sehingga lebih matang lagi. Kira-kira itu rencana ke depan untuk Aero. Oke, dapat insight banyak ya guys ya dari Bang Radit ini tentang Aero. Iya, benar-benar. Yang sebelumnya gue kurang ngerti nih tentang Aero, setelah ngobrol-ngobrol sama Bang Radit, jadi lumayan paham sih ini sama Aero.
Jadi tertarik juga kali ya kita nanti tahun depan Asik. bisa masuk aero kali nyobain. Habis Coba, humas kali ya. Habis gas. humas gas nih Iron. Boleh banget tuh. Kita terbuka kok ke semua kalangan. Oke, mungkin buat episode kali ini cukup sampai di sini kali ya. Sebelumnya, kita mau ngucapin makasih nih sekali lagi buat Bang Radit yang udah ngulangin waktunya buat sharing-sharing pada kesempatan kali ini. Kita yang tadinya kurang paham soal aero, habis ngobrol-ngobrol sama Bang Radit jadi lumayan ngerti nih. Nah, buat para pendengar juga, dicatat ya, kalau mau join aero itu bakalan ada open recruitment di sekitaran bulan Februari. Dan jangan lupa saksiin episode-episode kita berikutnya hanya di YouTube IMM dan Spotify Perspektif Mesin. Saya Vian. Saya Aldi. Dan saya Akila. Oke, kali kita pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Nah, mungkin sebelum kita sudahi podcast kali ini, gue mau ngingetin lagi nih buat kalian semua. Buat follow Spotify IMM, IG IMM, dan jangan lupa juga buat subscribe YouTube IMM, sama connect LinkedIn IMM. Nah, sama terakhir, gue mau pantun nih. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Makasih udah dengerin sampai sini. Semoga podcastnya berkesan. See you guys.